Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel website Nasti. Apa kabar subscriber semuanya? Semoga sehat selalu ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai berkas apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk penilaian observasi bagi P2 dan P3. Tapi seperti biasa, bagi sobat yang baru menemukan channel website Nasti, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, dan komen agar sobat tidak ketinggalan informasi dari channel website Nasti. Oke sobat, langsung saja kita ke info penting kali ini. Sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian observasi untuk guru kategori P2 dan P3. Nah, sebelum penilaian tersebut dilaksanakan, yuk persiapkan berkasnya dari sekarang agar sobat tidak keteteran nantinya ya sobat. Yuk kita cek berkasnya. Nah, sesuai yang ada di Juknis penilaian Juknis tentang P3K tahun 2022, ada beberapa ketentuan penilaian kesesuaian ataupun observasi. Yang pertama, penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada poin 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, poin kedua, sebelum melakukan penilaian kesesuaian, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar. Nah, sebelum dilakukan penilaian ada ini namanya penilaian wawancara untuk P2 dan P3. Nah, kemudian yang ketiga, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan integritas, moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Nah, kemudian penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan nafsa serta intoleransi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja. Nah, untuk penilaian ini bobot penilaiannya yaitu untuk kompetensi itu sebesar 40%, kemudian untuk kinerja itu sebesar 60%. Maka dari 100% tersebut dibagi kompetensi 40% dan kinerja yaitu 60%. Nah, siapa aja sih yang bisa menilainya? Nah, ini untuk penilaian yang pertama yaitu ada kepala sekolah, ada guru senior, dan ada pengawas. Nah, jika ketiga-tiganya ikut menilai, maka persentase penilaiannya yaitu kepala sekolah mendapat persen 50%, guru senior mendapat persen 30%, dan pengawas mendapat 20%. Nah, jika kepala sekolah tidak ikut menilai, maka guru senior memperoleh 60% dan pengawas 40%. Nah, kemudian jika yang menilainya adalah kepala sekolah dan pengawas, maka kepala sekolah persentasenya 70 dan pengawas 30%. Jika yang menilainya hanya kepala sekolah dan guru senior saja, maka kepala sekolah 70% dan guru senior 30%. Nah, jika yang menilai itu hanya kepala sekolah saja, maka kepala sekolah akan mendapat persentase 100%. Jika yang menilai itu hanya pengawas saja, begitu juga dengan guru senior saja, maka persentase masing-masing menilainya dengan persentase 100%. Nah, di sini bisa kita lihat apa aja sih dokumen yang harus dipersiapkan untuk penilaian ataupun observasi daripada P2 dan P3. Nah, ini admin dapat dari salah satu grup WA dari kepala sekolah. Dokumen yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, dokumen identitas guru honor. Itu identitasnya terdiri dari yang pertama KTP dan KK. Nah, silahkan nanti sobat yang P2 dan P3 yang lolos seleksi administrasi yang diumumkan semalam dan hari ini, jika lolos seleksi administrasi silahkan persiapkan dokumen KTP dan KK. Kemudian yang kedua yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga, kemudian yang ketiga yaitu ijazah. Ijazah tentunya ijazah terakhir ataupun ijazah S1 ya sobat. Kemudian transkrip nilainya, transkrip nilai S1-nya juga. Kemudian sertifikat pengembangan diri. Nah, kemudian karya tulis dan inovasi pembelajaran lainnya. Kemudian yang terakhir untuk dokumen identitas yaitu penghargaan yang dimiliki. Itu untuk dokumen identitas. Nah, pastikan nanti untuk dokumen identitas ini biodata sobat antara KTP, KK, ijazah, dan transkrip nilai itu adalah sama, baik itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan NIK. Pastikan sama agar data sobat tidak
ada yang berbeda. Nah, itu untuk dokumen identitas diri. Nah, kemudian kita lanjutkan kedua, yaitu dokumen kepegawaian guru honorer. Dokumen kepegawaian guru honor. Nah, yang pertama yaitu SK pengangkatan. Nah, saran admin nih, persiapkan SK pengangkatan ini mulai dari awal sobat mengajar sampai terakhir. Nah, SK pengangkatan ini dipersiapkan jika nanti yang diminta tahun berapa, maka sobat sudah ada membawa berkasnya. Kemudian SK pembagian tugas mengajar. SK pembagian tugas mengajar ini didapat dari sekolah. Biasanya SK pembagian tugas mengajar ini diberi per semester. Berarti kalau dia 1 tahun berarti ada 2 SK pembagian tugas mengajar. Kemudian SK pembagian tugas tambahan atau ekstrakurikuler. Nah, jika sobat mempunyai tugas tambahan atau ekstrakurikuler, nah untuk tugas tambahan ini misalnya sebagai wali kelas atau kepala labor atau kepala perpustakaan dan lain sebagainya, atau pembina ekskul, maka SK pembagian tugas ini diberikan dari sekolah. Nah, sobat persiapkan, sobat bawa juga SK pembagian tugas tambahan atau pembina ekskulnya. Kemudian daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini biasa disebut juga dengan absen. Nah, absen termasuk dalam kriteria penilaian observasi untuk P2 dan P3. Nah, bagi sobat yang absennya banyak bolong atau sering terlambat atau sering pulang, nah kita berdoa berharap semoga itu tidak menjadi pertimbangan yang berat. Artinya untuk kedepannya kita perbaiki lagi absen kehadiran kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu silabus. Nah, kemudian setelah silabus yaitu RPP. RPP ini rencana perangkat pembelajaran. Kemudian PROMES, program semester, PROTA, program tahunan, kalender pendidikan, jadwal pembelajaran, agenda harian, daftar nilai, dokumen KKM, buku pedoman guru, dan buku teks siswa. Nah, ini untuk dokumen kepegawaian. Artinya dokumen kepegawaian ini dokumen kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, semua ini harus ada dan harus lengkap ya sobat untuk dokumen kepegawaiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dokumen disiplin. Nah, dokumen disiplin ini bisa jadi ini adalah opsional. Jika sobat mempunyainya boleh dibawa, jika tidak juga tidak masalah. Yaitu yang pertama yaitu surat peringatan. Surat peringatan ini jika sobat pernah melakukan misalnya kesalahan sehingga mendapat surat peringatan dari atasan, maka surat peringatan ini juga dibawa. Begitu juga dengan surat teguran, kemudian informasi sanksi sosial dan tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, untuk dokumen disiplin ini jika sobat pernah melakukan kesalahan atau pernah mendapat teguran atau pernah mendapat peringatan atau pernah mendapat sanksi dari atasan, maka itu berupa surat, itu juga dibawa ya sobat saat observasi. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu catatan informasi kepala sekolah dan guru senior tentang guru honor yang dinilai. Nah, itu dia dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang untuk penilaian observasi nantinya. Dimana sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan jadwal untuk tanggal 16 sampai 17 November yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian masa sanggahnya 18 sampai 20 November, jawaban sanggahnya 21 sampai 24 November, pengumuman pasca sanggahnya 26 November, dan penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk P2 P3 yaitu 27 dan 28 November. Dimana tanggal 27 itu bertepatan dengan hari Minggu, hari liburnya efektif belajar, maka persiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal 27 November tersebut berkas yang tadi admin sampaikan ya sobat, agar nanti di saat penilaian observasi sobat tidak tidak kewalahan dalam mempersiapkan apa yang diminta oleh tim penilai yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, setelah nanti dilakukan penilaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior, maka dilakukan penilaian oleh kepala dinas dan BKPSDM. Nah, itu tadi informasi mengenai syarat yang harus dipersiapkan untuk penilaian observasi. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, and comment. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.